Selamat datang di Cabe Channel. Mohon untuk like, komen, dan subscribe, agar channel ini makin berkembang dan Mimin makin semangat. Terima kasih. Satria Samudera. Buku 1, Makar Berdarah. Bab 9. Wilayah Asem, Desa Curah. Kediaman Wedana Duryono siang ini sangat ramai. Di halaman, ratusan prajurit berseragam merah berkumpul dan berbaris rapi. Bendera dan umbul-umbul tegas terpancang di kanan dan kiri. Di bagian terdepan terdapat sebuah panggung setinggi setengah tombak. Di atas panggung, tampak 7 meja diatur rapi, 3 di kiri, 3 di kanan, dan 1 di tengah. Semuanya ditutup dengan taplak berwarna merah darah. Wedana tiba, seorang prajurit berteriak. Pada saat yang sama, Wedana Duryono memasuki gelanggang dengan gagah. Di belakangnya, Barawa, Jalakpati dan Wulan Ayu tampak mengikuti. Selain mereka, terdapat pula 3 orang lagi yang ikut masuk. Dilihat dari pakaiannya, ketiga orang ini sepertinya berasal dari kaum kaya atau bangsawan. Wedana Duryono mengambil kursi yang ada di meja tengah. Orang-orang dari lembah harimau duduk di sisi kanan. Lalu 3 orang yang terakhir duduk di sisi kiri. Karena semua sudah hadir, maka pertemuan ini akan segera aku mulai. Wedana Duryono menoleh pada Barawa. "Kakang, saya izin bicara." Barawa berkata sambil tersenyum, "Silahkan Dimas Duryo." Wedana Duryono mengangguk. Setelah berdehem sekali, ia pun berdiri untuk menyampaikan pidatonya. "Saudara-saudaraku seperjuangan, seperti yang kalian ketahui, Kerajaan Lodaya sedang dalam keadaan yang morat-merit. Raja yang sekarang sangat lemah, tidak mampu mengurus rakyat. Kekuasaan justru dikendalikan oleh para pejabat korup. Mereka memungut pajak dengan sangat tinggi, tidak peduli dengan kesengsaraan rakyat dan menjual kerajaan pada musuh. Kejahatan terjadi juga di mana-mana, anak dan istri kita hidup dalam ketidakpastian nasib. Kalau kita tidak melawan, maka siapa yang akan memperjuangkan kepentingan kita sendiri? Hari ini aku bersumpah, akan memulai perjuangan kita dari wilayah Curah. Aku akan memimpin kalian untuk menggenggam masa depan yang lebih baik. Apakah siap untuk bersamaku?" "Siap. Kami akan bersama Wedana sampai akhir. Tumbangkan Raja Boneka. Demi masa depan yang lebih baik." Ratusan prajurit itu menjawab dengan gegap gempita. Beramai-ramai, mereka mengacungkan senjata ke angkasa. Bola mata mereka memancarkan tekad yang kuat. Wedana Duryono tersenyum puas. Dia pun melambaikan tangan, meminta agar keriuhan ini mereda. Setelah keadaan menjadi tenang, Wedana Duryono melanjutkan. "Saudaraku seperjuangan, barangkali ada yang bertanya-tanya, seberapa kuatkah barisan kita saat ini? Hari ini akan kuperkenalkan siapa saja yang menjadi penyokong kita. Di sebelah kananku, ada kakak angkatku, Barawa, penguasa lembah harimau. Dia datang bersama orang-orang kepercayaannya." Barawa berdiri penuh bangga. Senyum lebar tersungging di wajahnya. Jalakpati juga ikut berdiri, dia juga terkekeh-kekeh. Wulan Ayu yang terakhir berdiri tidak menampilkan ekspresi apapun. Tatapan matanya dari balik cadar tampak acuh tak acuh. Sebagian prajurit ada yang saling berbisik, "Aku pernah dengar tentang reputasi lembah harimau. Mereka orang-orang yang kuat dan berilmu tinggi. Apalagi sang ketua lembah. Aku juga pernah dengar, tapi bukannya mereka ini orang-orang yang jahat?" "Iya," kata kawan di sebelahnya. "Apanya yang jahat? Saat ini mereka mau memihak kita, menurutku ini hal yang baik. Kuperingatkan, jangan sampai mereka mendengar ucapanmu barusan," tukas seorang prajurit yang berada di belakang mereka. Kedua prajurit yang tadi memulai gosip tersenyum kecut. Mereka segera menutup mulut, tak berani melanjutkan pembicaraan. Pada saat ini, Wedana Duryono melanjutkan ucapannya. "Adapun di sebelah kiriku, adalah para penyokong logistik pasukan kita. Ada Ki Ageng Pelo, Juragan Aji, dan Paman Danur Sido. Aku jamin, kita tidak akan kekurangan makanan meskipun harus bertempur selama setahun." Ketiga orang yang tadi disebut kompak berdiri. Ki Ageng Pelo dan Juragan Aji tampak sumringah. Hanya Danur Sido yang memasang tampang enggan. Ki Ageng Pelo adalah saudagar yang sangat kaya. Bisnis pakaiannya sudah memonopoli pasar. Di samping itu, dia juga memiliki peternakan kuda yang sangat besar. Adapun Juragan Aji, orang ini memiliki tambak ikan di mana-mana. Tapi,
Pundi-pundi hartanya yang sebenarnya adalah dari balai perjudian. Sementara Danursido, pria berusia 50-an tahun ini memiliki sawah dan perkebunan yang sangat luas. Bisa dibilang, sekitar 70% dari pasokan beras dan berbagai hasil bumi lainnya untuk desa Curah dan sekitarnya itu berasal darinya. Danursido, kenapa kau masih terlihat muram? Apakah hidungmu sudah tidak tajam untuk mencium aroma emas di depan mata? Tanya Ki Ageng Pelo saat mereka semua sudah kembali duduk. Danursido mendengus lalu menjawab, yang aku cium hanyalah aroma kematian. Hahaha, memang, orang yang dapat mencium aroma kematian adalah orang yang sudah dekat dengannya. Timpal Juragan Aji seraya mencibir Danursido. Danursido tidak menggubris cibiran tersebut. Matanya menatap para prajurit yang bersorak-sorai di hadapannya. Melihat semangat prajurit yang membara ini, sorot mata pria parubaya ini menjadi sayu. Wedana Duryono kembali melambaikan tangannya. Saudara-saudaraku, aku sangat sadar, bahwa untuk menegakkan keadilan, kita membutuhkan pengorbanan besar. Aku tidak hanya menuntut pada kalian. Justru akulah yang akan pertama kali menunjukkan tekadku. Setelah berkata demikian, Wedana Duryono memberikan isyarat. Salah seorang pengawalnya memberikan sebuah pisau dan baskom tembaga. Wedana Duryono mengambil pisau tersebut lalu berkata, "Aku akan melakukan sumpah darah." Namun, sebelum Wedana Duryono mengiris telapak tangannya, terdengar satu suara keras, apanya yang menegakkan keadilan. Semua orang sontak menoleh ke sumber suara. Dari arah gerbang, muncul 3 orang. Orang yang berteriak berada di tengah. Wajahnya agak kotak dihiasi kumis yang lebat. Badannya gempal. Dia membawa pedang yang cukup besar di tangan kanannya. "Jatmiko," Wedana Duryono berseru sambil tersenyum mengejek. "Tak kusangka, setelah lari terbirit-birit, kau berani kembali ke sini. Rupanya membawa kawan." Jatmiko membentak sambil mengacungkan pedang besarnya, "Duryono, dosamu terlalu besar, pengkhianat sepertimu harus mati." "Aku, pengkhianat?" Wedana Duryono tertawa terbahak-bahak. Kerajaan menarik pajak yang tinggi dan mengabaikan kepentingan rakyat. Ki Demang dan keluarganya hidup mewah sedangkan rakyat menderita dan susah. Aku mengajak kalian untuk mendapatkan hak kalian. Rakyat menyambutku, para prajurit memenuhi ajakanku. Apakah aku yang berkhianat, atau para penguasa itu yang menyalahi kepentingan rakyat? Jatmiko membalas dengan keras, "Kau memang pandai berkata-kata, Duryono. Kau bisa menipu orang-orang awam ini. Tapi kau tidak akan bisa menipu aku. Hari ini, kau harus mati untuk menebus kejahatanmu." Setelah itu, ia segera melangkah maju. Para prajurit yang ada di halaman sontak mengambil posisi dan menyusun formasi pengepungan. Pedang mereka diloloskan, sedangkan tameng sudah direntangkan. Jatmiko mendengus, "Kalian tahu kekuatanku. Aku sendiri bisa melumpuhkan puluhan prajurit rendahan seperti kalian. Apalagi kini ada 2 ahli yang menemaniku. Jika masih sayang nyawa, jangan ada yang bergerak." Mendengar ancaman ini, beberapa prajurit tampak meragu. Sebagian tampak saling pandang. Bagaimanapun, Jatmiko tadinya adalah seorang bekel. Jabatan bekel dalam struktur keprajuritan di Kerajaan Lodaya setidaknya membawahi 40-100 prajurit. Meski bukan perwira tinggi, tapi ujian untuk menjadi seorang bekel adalah setidaknya mampu mengalahkan 30 orang seorang diri. "Kalian tak usah buang-buang energi." Suara Jalakpati memecah suasana. "Biar aku yang mengurus para kecoa ini." Setelah berkata begitu, Jalakpati langsung melompat. Dalam sekejap, dia sudah berdiri 2 tombak di hadapan Jatmiko. Para prajurit yang tadi mengepung segera minggir. Nampaknya akan ada pertarungan di antara para pendekar. Mereka tak mau mati konyol dengan berada terlalu dekat. "Siapa kau?" tanya Jatmiko sambil menatap marah. "Aku Jalakpati, dari Lembah Harimau. Hari ini, aku mewakili Wedana Duryono akan membereskanmu." Jatmiko mendengus, "Silahkan saja kalau kau ingin mampus." Lalu ia menoleh pada 2 sosok di belakangnya. Keduanya segera meloloskan pedang dan mengambil posisi di hadapan Jatmiko. Seseorang yang berada di hadapan kiri Jalakpati berkata, "Aku Walang Sewu dan ini adik seperguruanku." Belum selesai ucapan Walang Sewu, Jalakpati mengangkat sebelah tangan, "Cukup. Aku tak perlu mendengar nama orang yang akan segera mati."
Walang Sewu menggeram marah karena diremehkan lawan seperti itu. Ia langsung melompat menyerang dengan tebasan. Serangannya mengincar kepala. Pada saat yang sama, sang adik seperguruan mengincar perut. Tubuh Jalakpati hanya sebahu pria dewasa. Hal ini membuatnya dapat bergerak lebih lincah dari kebanyakan orang. Diserang dari dua arah, ia melompat ringan ke samping. Akibatnya, dua serangan lawan hanya mengenai angin. Melihat serangan dahsyat itu dapat dihindari dengan mudah, para prajurit Wedana Duryono mau tak mau berdecak kagum. Mereka diam-diam memuji ilmu orang-orang lembah harimau. Dari atas panggung, Wedana Duryono memperhatikan jalannya pertarungan. Matanya sesekali menyipit. "Kakang, apakah kau tahu siapa orang yang bernama Walang Sewu itu?" Barawa yang sedang asyik mengupas jeruk menoleh. "Aku pernah dengar. Kabarnya mereka itu berasal dari perkumpulan pedang langit." Mendengar nama itu, kening Wedana Duryono mengernyit. Ia rasanya pernah mendengar nama perkumpulan tersebut, tapi di mana? Barawa yang memperhatikan reaksi adik angkatnya itu berkata, "Kau jangan khawatir. Mereka bukan tandingan Jalakpati. Bahkan Wulan Ayu sendiri pun sanggup untuk mengurus mereka." Apa yang dikatakan oleh Barawa terbukti. Tak lama kemudian terdengar dua jeritan. Walang Sewu dan adik seperguruannya tampak terlempar. Tubuh keduanya masih di udara, namun Jalakpati segera melesat dan menyerang dada keduanya dengan telapak tangan. Dek, dek. Dua tubuh itu meluncur deras dan menghantam bumi. Untuk sesaat, keduanya tampak menggeliat, lalu diam selamanya. Dari mulut dan hidung kakak adik seperguruan itu mengalir darah kental berwarna hitam. "Tapak seribu racun," Wedana Duryono mendesis. "Aku pernah mendengarnya, tak kusangka memang begitu hebat." Setelah memenangkan pertarungan, Jalakpati tertawa terbahak-bahak. Ia berkata kepada Jatmiko sambil bertolak pinggang, "Kedua kawanmu sudah mampus. Sekarang giliranmu." Seakan tak ingin membuang waktu, Jalakpati segera meloncat untuk menyerang Jatmiko. Mantan bekel itu tidak ingin mati konyol. Melihat lawan melontarkan tendangan, ia segera menyabetkan pedang. Jalakpati yang tengah melompat segera membuang diri ke kanan. Ini adalah gerakan yang sangat sulit, bahkan bagi seorang ahli. Tapi Jalakpati dapat melakukannya. Dia bukan orang bodoh yang sudi menghadapi pedang lawan dengan kaki. Meski ada kemungkinan selamat, tapi bila salah perhitungan sedikit, kakinya pasti melayang. Setelah bersalto sekali, Jalakpati menjejak tanah. Kemudian, pria dengan tinggi sebahu ini segera meloloskan senjatanya, sebuah tombak pendek. Ia merentangkan tangan. Tombak pendek itu kini bertambah menjadi panjang. Tombak dipegang dengan tangan kirinya. "Mari kita lihat, mana yang lebih hebat, tombakku atau pedangmu." Setelah berkata demikian, Jalakpati berlari ke depan. Tombaknya menghadap lurus ke arah lawan. Jatmiko memegang erat pedang di tangannya. Ia juga berlari menyambut serangan. Tusukan dengan tombak ini akan ia hadapi dengan tebasan pedang. Jatmiko sudah memperkirakan, saat jarak keduanya sudah dekat, ia akan memutar pedang dan menebas batang tombak. Bagaimanapun, kayu tak akan bertahan melawan tebasan baja. Pasti batang tombak itu akan terpatah dua. Setelah itu, dengan gerakan memutar sekali, ia sudah mendapat jarak yang cukup untuk menebas dada lawan. Kini saatnya sudah tiba, Jatmiko memiringkan badan ke kanan dan menghantam batang tombak lawan dengan sebuah sabetan keras. Terang! Jatmiko terkejut. Pedangnya patah menjadi dua. Jalakpati menyeringai, "Kau pikir batang tombakku ini dari kayu? Dasar bodoh." Mantan bekel itu menyadari bahaya. Jaraknya sudah terlalu dekat dengan serangan lawan. Ia segera melompat ke belakang. Namun ia sudah terlambat. Pada saat yang sama, Jalakpati melepaskan tombak dari tangan dan melemparnya ke udara. Ia lalu memutar badan satu kali, dan langsung menendang tombak itu dengan kaki kiri. Tombak itu melesat cepat, melebihi kecepatan anak panah yang dilepas dari busurnya. Krep! Tubuh Jatmiko tertembus tombak hingga setengahnya. Mantan bekel ini melotot tak percaya. Ia terhuyung-huyung dan jatuh. Matanya menatap tajam ke arah panggung. Tapi suaranya tak mampu keluar. Mata yang melotot itu masih terbuka, tapi sinarnya sudah redup. Jatmiko tewas seketika. "Cih, bikin kotor saja." Jalakpati mengambil tombaknya dan berjalan santai ke arah panggung.
Para prajurit yang melihat pertarungan ini terpana. Pertunjukan barusan sungguh luar biasa. Seorang Jalakpati dapat mengalahkan 3 orang ahli bela diri yang hebat. Semangat para prajurit ini terpompa kuat. Kakang Jalakpati, selamat atas kemenanganmu. Ilmumu hebat, puji Wedana Duryono. Jalakpati terkekeh-kekeh, itu bukan apa-apa. Hanya kroco dan sampah. Aku bahkan belum berkeringat, hahaha. Wedana Duryono mengangguk puas. Setelah itu, ia kembali berdiri dan berseru kuat di hadapan para anak buahnya, kalian lihat. Dengan dukungan kawan-kawan kita dari Lembah Harimau, tak ada yang dapat menghalangi kita. Hidup Wedana Duryono. Hidup Lembah Harimau. Hidup rakyat. Semua pasukan itu tampak bersorak-sorai, lebih semangat dari sebelumnya. Mereka terus bersorak untuk beberapa saat, tanpa mempedulikan 3 mayat yang terbujur kaku di belakang. Menjelang tengah hari, pertemuan di kediaman Wedana Duryono selesai. Para prajurit tengah menikmati prasmanan santap siang yang disediakan. Wedana Duryono membawa orang-orang dari Lembah Harimau menuju bagian dalam. Sebagai seorang Wedana, kediaman Duryono memang sangat luas. Selain halaman di depan, di bagian dalam juga terdapat taman yang cukup besar. Perabotan yang menghiasi juga berkelas. Beberapa ornamen ukiran jati tampak mencolok, menambah kesan mewah namun elegan. Tak kusangka kediamanmu begitu luas, Barawa mau tak mau berdecak kagum. Wedana Duryono mengibaskan tangan, ini bukan apa-apa kakang. Sebagian besar adalah warisan dari orang tuaku. Aku hanya mampu menambahnya sedikit. Ada berapa kamar di tempat ini? Jalakpati bertanya. Total ada 20 kamar biasa, dan 7 kamar yang besar. Buset begitu banyak, berapa banyak penghuninya? Tanya Jalakpati sambil mengernyitkan kening. Wedana Duryono terdiam sejenak. Selain aku sendiri, di sini ada 30 pengawal dan 15 pelayan. Para pengawal menempati kamar yang besar, sedangkan sisanya untuk para pelayan dan tamu. Jalakpati menoleh pada Wedana Duryono, aku melihat banyak wanita yang berseliweran di sini. Apakah mereka semua pelayan Tuan Wedana? Wedana Duryono sedikit mengernyitkan kening. Ia sudah bisa menangkap arah pembicaraan Jalakpati. Setelah menyipitkan mata sejenak, sambil tersenyum lebar, lelaki ini berkata, Kakang Jalakpati, kau jangan khawatir. Aku bukan orang yang akan menelantarkan tamu. Jika ada apa-apa, kau bisa minta padaku. Hahaha, Tuan Wedana adalah orang yang sangat pengertian. Mana mungkin aku berani meminta yang macam-macam. Timpal Jalakpati senang sambil menepuk tangannya. Wedana Duryono hanya tersenyum tipis melihat tingkah tamunya ini. Nah, kita sudah sampai. Wedana Duryono berhenti di depan sebuah ruangan dengan pintu yang cukup besar. Kakang Barawa, ini adalah ruang peristirahatan kalian. Sebentar lagi para pelayan akan mengantarkan makanan. Adapun kamar tidur, Kakang Barawa tak perlu merasa sungkan. Di bagian ini ada 7 kamar yang bersebelahan, kalian bebas memilih yang mana saja. Duryo, kami jadi terlalu merepotkanmu, ujar Barawa sambil menepuk pundak adik angkatnya itu. Jangan begitu, akulah yang akan merepotkanmu. Dukungan kakang hingga akhir sangat kubutuhkan. Jangan khawatir, aku akan membelamu hingga akhir, balas Barawa. Baiklah, aku permisi dulu, silahkan kakang dan yang lain beristirahat. Makanan akan diantar sebentar lagi. Seakan tak ingin membuang waktu, Wedana Duryono langsung pamit. Sedikit tergesa-gesa, dia menuju ke seberang taman. Dia berhenti di depan sebuah kamar yang terletak paling ujung. Setelah memastikan tak ada orang yang melihat, Wedana Duryono masuk. Apa yang menahanmu? Apa kau tak tahu kalau waktuku tak banyak? Satu suara gusar menegur Wedana Duryono. Tampak seseorang duduk di atas kursi di sudut kamar. Dari suaranya, jelas kalau ia adalah seorang lelaki. Dia mengenakan topi caping bambu dan sebagian wajahnya tertutup kain hitam. Sorot matanya begitu tajam. Melihat penampilannya saat ini, sulit memperkirakan berapa usia orang ini. Mohon maaf Raden, tadi ada sedikit gangguan, ujar Wedana Duryono sopan. Pria berpenutup wajah itu bangkit dari kursinya, baiklah. Aku tak akan mempersulitmu, sejauh ini kinerjamu sudah cukup bagus. Terima kasih Raden, semua karena dukungan Raden kepada saya. Wedana Duryono menyanjung.
Sosok yang dipanggil Raden itu melambaikan tangan seakan tak sabar. Sudahlah, aku datang untuk membawakan ini kepadamu. Melihat gulungan kertas di tangan Raden misterius ini, Wedana Duryono segera berlutut dan berujar, hamba siap menerima perintah. Wedana Duryono mengangkat kedua tangan penuh hormat. Tamu misterius itu segera menyerahkan gulungan kertas kepada sang Wedana. Dalam 3 purnama ke depan, aku menunggumu di tempat yang sudah ditetapkan. Pastikan tugas kali ini berhasil, pesan sang tamu. Siap, Raden, jawab Wedana Duryono mantap. Jangan gagal, apapun taruhannya, tandas sosok misterius itu lagi sebelum berkelebat pergi. Gerakannya begitu cepat sehingga meninggalkan kesan seperti angin yang bertiup saja. Mendengar kalimat terakhir sang tamu, Wedana Duryono mengangguk paham. Ia yang sedari tadi berlutut segera berdiri dan membuka gulungan kertas tersebut. Setelah melihat isinya, kedua mata Wedana Duryono terbelalak. Tapi itu hanya sesaat saja. Sejurus kemudian, kedua matanya kembali tenang. Sang Wedana segera membakar kertas itu memanfaatkan lentera minyak di dinding. Setelah memastikan tak ada benda yang tersisa, ia bergegas keluar meninggalkan ruangan yang kosong ini.